Epilogi. Terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Saat ketiga orang lelaki yang dinikahinya tewas beruntun dalam kondisi yang mengenaskan, orang-orang mulai menyematkan sebutan perempuan bahu lawean pada diri Sedayu. Mereka percaya ada makhluk yang menguasai tubuh Sedayu dan akan membunuh siapa saja yang mencintainya. Mampukah Sedayu melawan kekuatan jahat yang menguasai raganya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Sudah 20 menit semenjak mereka meninggalkan rumah Warto. Tak ada seorang pun yang berkata sepatah kata pun. Meski mereka berdua tak lagi melanjutkan tidur, namun sepertinya Sedayu sama sekali tak ingin memejamkan matanya. Perempuan itu menutup bibirnya rapat-rapat dengan mata yang sembab karena lama menangis serta kening yang berkerut seperti tengah memikirkan sesuatu. Apa yang terjadi semalam, Yu? Kamu mimpi buruk lagi? Tanya Warto tanpa memandangnya. Sedayu menghela napas panjang. Itu bukan mimpi, Kang. Aku sepenuhnya terjaga. Jawabnya nyaris tak terdengar. Apa yang terjadi? Ulang Warto. Akhirnya Sedayu pun menceritakan apa yang menimpanya semalam dengan nada masih menyimpan ketakutan. Ia menceritakan semuanya tanpa ditambah ataupun dikurangi. Anehnya, Warto yang mendengar ceritanya malah tersenyum-senyum. Sedayu yang masih bergidik ngeri kini merasa tersinggung melihat reaksi Warto yang sepertinya menganggap remeh ceritanya atau bahkan mungkin tak mempercayainya. Kok malah cengar-cengir, Kang? Tegurnya dengan raut wajah sebal. Tawa Warto pun meledak. Lucu ya? Tanya Sedayu lagi. Perempuan itu membuang muka keluar jendela. Namun, ia segera berpaling lagi dan menatap lurus ke depan saat seorang pengemudi di sebelah mobil Warto melemparkan senyum genit kepadanya. Sungguh hari yang menyebalkan, rutuknya dalam hati. Jadi, kamu membuka pintu kamar dan membiarkan sosok itu berbaring di atas ranjangmu karena mengira itu aku. Lalu, kamu juga ingin menciumnya karena mengira bahwa itu aku. Walah Yu, kalau aku tahu reaksimu bakal seperti itu, menyesal sekali semalam aku ndak menyelinap ke kamar itu dan tidur di sebelahmu. Alih-alih, justru makhluk itu yang melakukannya. Rugi sekali aku. Warto kembali tertawa keras. Tangannya menepuk-nepuk setir mobilnya. Sedayu menunduk jengah, pipinya memerah. Ia merasa sangat malu telah menunjukkan ketertarikannya kepada lelaki itu. Ia tak ingin bicara lagi. Namun setelah tawanya mereda, Warto kembali bersikap serius. Kamu ndak bisa begini terus, Yu. Harus ada seorang lelaki yang mendampingimu, menemanimu tidur, agar makhluk apapun itu tak berani mendekati atau bahkan mengganggu dirimu. Sedayu masih saja diam, meski ia paham kemana arah pembicaraan Warto. Kamu mencintaiku, Sedayu? Tanya Warto serius. Sedayu membisu. Warto menunggu jawabannya untuk beberapa saat. Namun, jawaban itu tak kunjung terlontar dari bibir Sedayu.
Ya sudah, berarti kamu membenciku, sambung Warto. Ya ndak gitu Kang, jawab Sedayu cepat-cepat. Ya sudah, berarti kamu mencintaiku, tukas Warto sembari menahan tawa. Sedayu tak mampu berkata lagi. Ia menggigit lidahnya dan menutup mulutnya rapat-rapat. Nyai Sumirah sengaja pulang lebih awal dari pasar karena ingin memasak untuk menyambut kepulangan Sedayu dan Warto. Hampir waktu asar saat mobil Warto memasuki halaman rumah sederhana itu. Nyai Sumirah berlari kecil dan menghampiri mobil itu dengan senyuman lebar. Ia bahagia karena melihat Sedayu turun dari mobil dan berjalan menuju rumah tanpa menggunakan tongkat penyangga lagi. Mari masuk nak, ajak Nyai Sumirah pada Warto. Sebentar mbok, aku ambil sesuatu dulu di bagasi, jawab Warto. Lelaki itu membuka bagasi mobilnya dan mengeluarkan 2 buah keranjang berisi oleh-oleh yang dibelinya di perjalanan. Ia membawa keranjang-keranjang itu ke dalam rumah dan meletakkannya di meja dapur. Walah, kok repot-repot bawa segala macam nak? Ujar Nyai Sumirah. Perempuan itu merasa rikuh sekali. Warto hanya diam dan tersenyum. Mereka bertiga mengobrol sembari menyantap hidangan yang sudah Nyai Sumirah siapkan. Obrolan itu hanya seputar keadaan kaki Sedayu dan pekerjaan Warto. Namun, saat selesai makan, tiba-tiba saja sikap Warto berubah sangat serius. Mbok, kalau diizinkan, bolehkah aku menikahi Sedayu? Tanyanya tiba-tiba. Sedayu terperangah mendengarnya. Ia menjadi sedikit heran karena melihat sikap sang ibu yang biasa-biasa saja, seperti sama sekali tak terkejut dengan pertanyaan itu. Nyai Sumirah menghirup tehnya, lalu meletakkan cangkirnya dengan suara dentingan pelan di atas alas piring kecil. Sedayu sudah cerita semua tentang masa lalunya, tanya Nyai Sumirah sambil menatap Warto. Sudah mbok, aku sudah tahu semuanya. Tapi aku yakin aku pasti bisa menghadapinya. Nyai Sumirah mengangguk pelan. Kalau kamu sudah yakin dan Sedayu mau menerimamu, maka si mbok pun akan merestui kalian. Bagaimana denganmu Sedayu? Sedayu menunduk dengan gelisah. Ia meremas-remas jemarinya dengan gugup. Beri aku waktu untuk memikirkannya, Kang. Kamu kan sudah mendengar ancaman Ki Sutopo bahwa kalau kita tak sanggup membayar hutang, maka ia akan menyita rumah dan sawah kita, Nduk. Lalu, di mana kita akan tinggal dan apa yang akan Bapak lakukan bila kita kehilangan sawah itu sebagai lahan pencarian kita, Nduk? Lelaki tua bernama Slamet itu mengelus-elus rambut sang istri yang tergolek lemah di atas dipan beralaskan sehelai kasur tipis. Perempuan itu tampak kurus kering dan lemah hingga tulang-tulangnya terlihat bertonjolan. Sesekali ia terbatuk, membuat tubuhnya terguncang dan napasnya terdengar terengah. Farida merasa miris melihat pemandangan seperti itu. Ia menundukkan kepala, tak ingin melihat penderitaan kedua orang tuanya. Air matanya menetes satu-satu. Luruh terhisap kain jarik lusuh yang membalut tubuhnya. Tapi lelaki itu sudah tua, Pak.
Ia bahkan lebih tua dari bapak. Apakah aku harus menikahi seorang lelaki yang lebih pantas menjadi kakekku? Bantahnya dengan suara pelan. Lalu, apakah kamu siap bila kita hidup menggelandang dan membiarkan ibumu mati pelan-pelan? Sergah Ki Slamet. Lelaki itu berujar penuh emosi. Matanya kini basah. Jemarinya gemetar mengusap lelehan air mata di pipi sang istri yang membentuk cekungan di wajahnya. Nyi Gati sudah lama jatuh sakit. Ia batuk terus-menerus hingga nafsu makannya berangsur menurun dan membuat tubuhnya menjadi kurus kering. Ki Slamet sudah berupaya membawa sang istri berobat kemana-mana, hingga kehabisan harta benda yang terjual untuk membiayai pengobatan itu. Perhiasan sang istri, sapi, dan kambing peliharaan mereka, hingga sepetak kebun pun sudah ludes terjual. Kini hanya tersisa sepetak sawah yang Ki Slamet garap sebagai satu-satunya sumber nafkah bagi mereka. Pengobatan Nyi Gati masih terus berlanjut dan membutuhkan biaya yang besar, meski hasilnya juga tak begitu menggembirakan. Seolah semua pengobatan yang ia jalani hanyalah untuk menunda kematiannya saja, bukan untuk mengobatinya. Perempuan itu terus saja berbaring di depan itu. Semua keperluannya diurus oleh Farida selama sang ayah sibuk mengolah sawah mereka. Untuk membiayai pengobatan Nyi Gati, Ki Slamet terpaksa berhutang kepada Ki Sutopo. Namun, alih-alih terlunasi, hutang itu semakin hari malah semakin menumpuk tanpa mampu dicicil lagi. Berkali-kali Ki Sutopo pulang dengan tangan kosong. Hingga pada akhirnya, rentenir tua itu malas menagih lagi dan mulai mengancam mereka. Biarkan aku mengawini Farida, maka aku akan membebaskanmu dari hutangmu, Slamet. Atau kalau tidak, berikan rumah dan sawahmu. Itu peringatan dari Ki Sutopo saat datang kemarin. Ia memberi batas waktu bagi Ki Slamet selama sebulan untuk memberikan jawabannya. Kini semua keputusan berada di tangan Farida. Gadis belia berusia 16 tahun itu ketakutan dan kebingungan karena kehidupan bapak dan ibunya kini bergantung pada jawaban yang akan diberikannya. Tak ada yang tahu bahwa selama ini hatinya tertambat kepada Siswo, si buruh penebang kayu. Sudah sejak beberapa bulan yang lalu mereka berhubungan secara diam-diam. Siswo kerap datang diam-diam ke rumah itu saat Ki Slamet sedang berada di sawah. Pemuda itu akan mengendap-endap masuk lewat pintu belakang dan menunggu Farida di dapur. Ia akan menunggu gadis itu selesai menyuapi ibunya di kamar depan. Lalu, Farida akan membawa Siswa ke kamarnya yang terletak bersebelahan dengan dapur. Saat malam, biasanya Ki Slamet sendirilah yang mengurusi Nyi Gati. Ia ingin memberikan kesempatan bagi Farida untuk beristirahat. Namun sayangnya, alih-alih beristirahat, gadis itu malah sering menyelinap keluar rumah saat malam tiba. Siswo menunggunya di belakang rumah. Ia akan mencumbui gadis belia itu di kegelapan kebun di belakang rumahnya. Kini paksaan Ki Slamet agar ia mau menikah dengan Ki Sutopo membuat Farida sangat tertekan. Bukan saja karena ia tak menyukai lelaki tua bangka itu, tapi karena Siswo sudah bertekad untuk melamarnya. Apalagi setelah mereka menyadari ada sebuah janin
yang sedang tumbuh di rahim Farida. "2 minggu lagi aku akan ada kerjaan besar di luar desa, Dek. Jadi aku ndak bisa menemuimu lagi. Tapi begitu selesai pekerjaanku, aku akan pulang untuk melamarmu." Siswa berbisik dalam kegelapan malam. Seperti biasa, mereka mengadakan pertemuan diam-diam di kebun belakang rumah Farida. Gadis itu susah payah menahan isakan agar tak terdengar sampai ke rumah. Dadannya naik turun menahan perasaan yang berkecamuk antara sedih, takut, dan marah. "Mengapa kau tidak melamarku segera, Kang? Keburu kandunganku terlalu besar," rajuk Farida. Siswa menarik tubuh gadis itu ke dalam dekapannya. "Aku belum punya cukup uang, Dek. Kalau aku tergesa-gesa melamarmu sekarang, bapakmu pasti akan sangat marah. Dan Ki Sutopo juga pasti akan serta-merta menyita rumah dan sawah milik kalian. Kita sama-sama tak menginginkan hal itu terjadi, kan?" Farida tak menjawab. Siswa hanya mendengar sedu-sedan gadis itu di dadanya. "Aku akan membantu melunasi hutang bapakmu, lalu melamarmu. Dengan demikian, maka kita akan bisa menikah dengan tenang," bujuk siswa lagi. Farida tetap bungkam. Ia terus-menerus menangis. "Kamu percaya padaku, kan?" Siswa meraih dagu Farida dan menatap manik matanya. Gadis itu menelan ludah dan memejamkan mata. Siswa merasakan anggukan lemah Farida di ujung jarinya. Ia masih mendekap Farida untuk beberapa saat sebelum akhirnya menyelinap pergi. Meski masih dihantui berbagai kekhawatiran, akhirnya Sedayu pun menerima lamaran Warto. Semua itu juga berkat bujukan Nyai Sumira. Warto sudah tahu masa lalumu, Nduk. Dia juga sudah tahu penyebabnya. Dia pasti bisa menemukan jalan keluar dan menjagamu. Simbok yakin itu. Kalimat itulah yang selalu Nyai Sumirah ucapkan terus-menerus untuk meyakinkan Sedayu. Sebagai bukti cintanya kepada Sedayu, Warto membeli sebuah rumah di desa yang tak jauh dari Girilaya. Semua itu atas permintaan Sedayu yang tak ingin tinggal terlalu jauh dari sang ibu. Warto pun mendatangkan bahan bangunan dari tokonya untuk mulai merenovasi rumah itu. Ia memang sengaja membeli rumah yang sudah jadi karena ingin segera memboyong Sedayu ke rumah itu setelah pernikahan mereka. Pernikahan itu dilakukan seminggu setelah lamarannya diterima oleh Sedayu. Sebuah acara sederhana yang hanya dihadiri oleh keluarga dan tetangga Sedayu, serta Warto dan beberapa orang temannya. Warto dan Sedayu memang sepakat untuk merahasiakan pernikahan mereka demi menjaga perasaan Galuh yang masih belum bisa menerima Sedayu. Seusai acara pernikahan, Warto dan Sedayu pun segera tinggal di rumah baru mereka. Rumah itu sangat besar dan mempunyai kebun yang luas. Pemilik sebelumnya adalah mantan lurah yang sudah meninggal. Anak-anaknya sepakat ingin menjual rumah warisan itu agar uang hasil penjualannya bisa dibagi-bagi. Malam itu Warto dan Sedayu duduk berdua di teras rumah sambil menikmati teh dan kopi. "Aku akan mengunjungimu seminggu sekali, yo. Bagaimanapun juga, aku masih harus mengurus tokoku," ujar Warto. "Iya, Kang.
Tapi aku akan tinggal di rumah Simbok saja bila Kakang tidak ada. Aku takut kalau berada sendirian di rumah ini. Sedayu berkata sembari mengelus kedua lengannya. Ingatan tentang penampakan dan mimpi mengerikan yang pernah ia alami kembali membuatnya bergidik. Daripada kamu yang ke rumah Simbok, mengapa bukan Simbok saja yang menginap di rumah ini? Sedayu terdiam sejenak, memikirkan alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan sang suami. Aku pernah menawarkan seperti itu, Kang. Tapi kata Simbok, jarak dari rumah ini ke pasar terlalu jauh. Simbok sebaiknya berhenti bekerja saja dan tinggal di sini untuk menemanimu, yuk. Sedayu tertawa pelan. Warto berpaling menatap sang istri. Ia merasa tak ada hal yang lucu. Sedayu mengangkat cangkir tehnya dan menghirup isinya perlahan. Kakang belum tahu sifat Simbok. Beliau itu orang yang tak suka menerima pemberian orang lain dan tak suka berpangku tangan. Berjualan di pasar membuatnya bersemangat karena bertemu dengan para pelanggan dan teman-teman sesama pedagang yang sudah dikenalnya selama bertahun-tahun. Tak semudah itu bisa meminta Simbok untuk berhenti berjualan. Warto manggut-manggut mendengar penjelasan Sedayu. Ia mendongakkan kepala menatap langit. Rembulan yang benderang tepat berada di atas kepala mereka. Angin mulai berhembus kencang dan terasa dingin. Ayo kita masuk dan istirahat saja yuk, sudah malam, ajaknya. Sedayu mengangguk setuju. Ia segera mengangkat gelas-gelas bekas minum mereka dan membawanya ke dapur, sementara Warto mengunci pintu depan. Demikianlah akhir part ke-11 dari kisah horor fiksi yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Apakah kalian suka kisahnya? Silakan tinggalkan komentar, berikan like, share, serta subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.